Baik, Pak Wel, silakan dibaca itu surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 63. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dan langit, lalu dengan air itu menghidupkan bumi setelah mati? Pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi sebelum surat Al-Ankabut ayat 63 itu sudah didahului dengan surat Luqman ayat 25, Pak. Yang bunyinya begini. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qul alhamdulillahi bal aksarum la ya'lam. Jadi Jibril itu ngomong kepada Muhammad, Muhammad, kamu tanya kepada kaum Yahudi, Nasrani yang mengaku kajinya tinggi itu. Nah, coba tanya sama mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Jadi Muhammad sebagai murid tentu akan berkata, ya kan begitu ya Jibril. Ya kau tanya dulu lah, nanti akan kujawab, kujelaskan. Nah, dari situ kita tahu kalau Muhammad itu kan tidak banyak tahu kalau tidak diberitahu, Pak. Nah, itu. Makanya seketika orang mengatakan Muhammad bin Abdullah itu adalah wujud serta Allah, tidak nyambung. Nah, itu. Karena tidak ada pengetahuan yang diketahui oleh beliau kecuali daripada Allah Rasul via Jibril. Akhirnya Muhammad datangi tokoh-tokoh agama tadi. Ditanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Kalau memang kamu hebat nian. Akhirnya mereka tertawa, mengejek, mencemooh. Ya jangankan kami, bayi kami aja bisa jawab itu. Ya jawab dulu, kata Muhammad, siapa? Akhirnya mereka mengatakan Allah. Sudah, sebatas itu Muhammad kembali lagi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, betul Allah nian jawaban itu. Kira-kira ada sesuatu selain daripada Allah ceritanya itu? Ya adalah, kata Jibril. Nah itu gimana ceritanya Jibril? Nah, itu yang mendirikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Qulil hamdulillahi bal aksarum la ya'lamun. Yang mendirikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah disitulah baru Jibril mengajarkan kepada Muhammad, alhamdulillahi, alif lam itu Allah, hamdu itu adalah sifat. Yang kita bahas tadi kabaro kan, nah, ini hamdunya sebagai contoh. Nah jadi Allah itu sudah bersyarikat dengan hamdu atau dengan sifat. Disitulah mulai terjadi penciptaan. Nah itu. Nah persoalan ini mereka tidak tahu karena mereka selalu mengatakan Allah, Allah. Padahal tidak lagi Allah. Allah juga tapi sudah bersama sifatnya, hamdu. Nah bahasa tadi kan kabaro tuh. Nah ini hamdu. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah termasuklah yang dibacakan tadi Pak Wel. Nah, itu surat Al-Ankabut, surat nomor 29 ayat 63. Itu nanti kalau Pak Wel punya keluarga, nah, ini bagi kita penonton video kami, mohon didengar baik-baik, mohon dipahami baik-baik. Ini semacam oleh-oleh daripada kami. Pak Wel punya keluarga, Pak Charlie punya keluarga, mengadakan acara ini.
walimatul nikah, resepsi. Nah, kan biasalah kalau kita itu kan kadang-kadang adik beradik kita itu tenda utang dulu, organ utang dulu, beras utang, semuanya utang. Harapan nanti kan dibayar dari bantuan saudara-saudara kita yang datang pakai amplop. Nah, itu. Dan itu sudah umum di Indonesia, sudah umum, khususnya Bengkulu. Nah, bayangkanlah kalau waktu itu awan itu berat, awan berat, Pak. Artinya sebentar lagi hujannya akan turun. Apa yang terpikir bagi ahli rumah, tuan rumah, baik gawat ini bakal dikit orang datang ini, bakal tidak terkumpul duit ini, bakal jadi hutang ini gitu. Tapi Allah dan Rasul tidak pernah mengendaki hambanya rugi, hambanya gelisah. Maka berlakulah kata ud'uni wastajib lakum, kau minta kepadaku pasti kuperkenankan. Akhirnya galau-galau orang-orang tua-tua kita itu melakukan menggeser hujan itu ke tempat lain atau meniadakan sama sekali dengan cara berdoa, dengan cara memohon, dengan beberapa macam syariat, macam-macam. Ada yang batu cabai anaknya dibakar biar panasnya naik ke langit, maka mendorong awan ke tempat lain. Ada yang cabai itu ditusuk ke lidi, diarahkan ke langit supaya energi daripada cabai didorong oleh rasa batin yang berdoa menggeser awan. Itu tidak ada salahnya, silakan. Syariat itu silakan dibuat cak mana aja untuk memperkuat hati kan. Tapi yang jadi masalah adalah jangan minta kepada Allah. Itu Pak. Jangan minta kepada Allah. Persoalan hujan menghujan ini itu tidak dengan Allah lagi, tetapi dengan alhamdulillah. Coba dibaca lagi Pak kalimat yang tadi Pak. Al-Ankabut. Ya. Wala in sa'altahum. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Kan jelas itu kan. Jika engkau tanyakan Muhammad kepada mereka, kaum Yahudi, kaum Nasrani, tokoh-tokoh agama hebat-hebat itu, kalau memang kamu memang benar, kalau memang kamu hebat, tanyakan Muhammad, siapakah yang menurunkan air dari langit, menumbuhkan bumi yang sudah matinya, artinya menghidupkan kembali. Nah pasti mereka mengatakan Allah. Nah, kulil hamdulillahi, sampaikan Muhammad, beritakan Muhammad, yang menurunkan air dari langit itu tidak Allah lagi, tapi alhamdulillahi. Bal aksarum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal untuk berpikir. Gitu. Karena Allah itu posisinya di aras. Nah, kalau sudah alhamdulillahi itu sudah di Sidratul Muntaha. Nanti turun ke surga itu ketika dia jadi basyar. Nah, untuk kita tadi, kalau kita punya keluarga, punya adik sana yang mengadakan kenduri, Pak Wel dan Pak Charlie, dan kita semuanya yang menonton video ini, mohon itu jangan Allah lagi. Alhamdulillah, ya alhamdulillahi. Nah itu. Nah, mohon air hujan yang akan turun ini digeser ke laut atau pindahkan ke tempat yang membutuhkannya. Karena hari ini kami sedang mengadakan kenduri pernikahan. Sebenarnya kami malu ya Allah menceritakan, malu menceritakan ya Rasul. Apa itu? Kami ini banyak utang. Kalau hujan nanti turun, kasihan saudara kami. Untuk itu kami ciptakanlah syariat. Nah, itu baru masuk syariatnya, Pak.
anak batu cabai itu dibakar. Nah, itu. Atau cabai itu sendiri ditusuk dengan lidi diarahkan ke langit. Apa itu? Karena dalam hukum fisika udara itu bergerak dari energi yang padat kepada energi yang tidak padat. Kalau bahasa kitanya, dia itu akan bergerak dari panas ke dingin. Nah, jadi itulah kenapa anak batu dibakar, kenapa cabai itu panas tuh Pak. Jadi kalau panas batu itu dengan panas cabai itu tidak akan sampai ke langit, tapi itikat batin si pengolahnya itu sampai Pak. Nah, jadi dia minta kepada alhamdulillahi, mohon ini digeser, syariatnya adalah anak batu dibakar atau cabai dipasang dengan lidi diarahkan ke langit. Itu 3 Pak. Nah, jadi biasanya itu ud'uni wastajib lakum itu berlaku. Artinya memang bergeser dia Pak. Tapi ada yang istimewa Pak, tidak mesti pakai anak batu, tidak mesti pakai cabai. Nah, itu pengalaman kita di Harga Makmur kemarin. Jadi beliau itu minta kita hadir sore, karena acara di malam hari ada acara kesenian atau apa kan. Kita masuk besok pagi resepsi. Kata beliau, tolong Pak Abu, nah, ini hujan nih diapakan gitu. Nah, dalam hati kita ya apalah mampu kita, tidak mungkin, kita hanya bisa meminta. Nah itu kita katakan wahai alhamdulillahi, wahai alif lam itu Allah, hamdu itulah sifat dia itu bagi Allah. Mohon karena engkau yang menurunkan air dari langit, menghidupkan bumi setelah matinya, digeserlah hujan itu ke laut atau ke tempat-tempat lain yang tidak membutuhkan, artinya tidak terganggu mereka dengan hujan itu. Sesungguhnya saudara kami sedang mengadakan kenduri. Ya mau ngomong lah, kalau beliau kan mungkin adalah orang yang berduit kan, tidak banyak dia ngutang mungkin itu. Tapi bagi kita yang berutang susah itu. Alhamdulillah Pak, mendung yang sangat kuat waktu itu jadi terang. Nah, itu termasuk pagi sampai siang. Cuman kita kasih tahu beliau itu bahwa ini batas sudah zuhur gitu. Nah, diiyakannya rupanya sudah zuhur itu ada acara lagi, kesenian adat Batak gitu Pak. Hujan. Nah itu kita lupa, konsepnya lupa Pak. Mestinya sudah asar baru gitu Pak. Kita lupa gitu. Nah itu pelajaran juga bagi Pak Abu khususnya kan. Ya, data dari kawan itu tidak sepotong dikejar lagi. Apa nanti sudah zuhur ada acara lagi? Ada Pak. Jadi jangan sudah zuhur, naikkan lagi ke sudah asar. Nah gitu. Itulah yang dipegang oleh siapapun yang mengatur ataupun mengakui dirinya sebagai pawang. Kalau kita kan tidak berani mengatakan kita pawang, tidak berani. Karena ada juga doa-doa itu ya tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Tapi selama itu adalah baik dan benar, syariat dia tepat dan pas, mudah-mudahan. Dan berapa kali kita lakukan itu terjadi Pak. Jadi tidak usah panggil pawang, nanti biayanya besar. Kalau gitu kan tidak, cuman mohon aja, minta Pak Charlie, Pak Wel, tolong hujan gini agak mengkhawatirkan ini. Oh, siap kata Pak Charlie, siap kata Pak Wel. Itu kajiannya itu Pak. Jadi waktu Pak Wel dengan Pak Charlie mohon itu jangan Allah disebut Pak, tapi sebutlah alhamdulillah, karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita mengatakan Allah, kita jatuh bal aksarum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi permohonan orang tidak berakal itu bahasanya seperti itu. Ya Allah, geserlah hujan ini. Itu dianggap oleh Allah tidak berakal. Artinya tidak belajar gitu. Nah, kalau orang berakal dan belajar dengan akalnya, dia tidak akan mengatakan Allah. Dia tidak akan menyebutkan Allah, tapi alhamdulillah. Nah, makanya diumpamakan oleh Jibril di situ, kalau kau tanyakan hai Muhammad kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit ke bumi, yang bumi tadi mati jadi hidup, pasti mereka mengatakan Allah. Allah tidak nerima, Jibril tidak nerima, Muhammad pun tidak nerima. Yang benar siapa? Alhamdulillah. Sampaikan Muhammad, alhamdulillah. Itu yang menurunkan. Tapi kebanyakan mereka tidak gunakan akalnya untuk berpikir, untuk belajar gitu. Nah, jadi jangan lupa itu Pak Wel konsepnya itu. Nah, itu Pak Charlie juga jangan lupa.
Ya masa cak kita nak buat KTP Prabowo ni anak kita cari kan tak nyambung Pak. Aku nak ke Jakarta Pak Abu. Kenapa? Nak buat KTP kata Pak Charlie. Saya kan bingung. Nah kenapa cak itu Pak Charlie? Ya nak langsung ke Pak Prabowo presiden. Oh tidak cak itu. Pak Prabowo itu sudah membagi bagian-bagiannya kan, sesi-sesinya, bagian itu apa sampai ke tingkat RT. Nah, jadi kalau mau bikin KTP cukup melalui RT, nanti RT naik ke lurah. Nah, di lurah itu nanti diolah, dikirim ke misalnya kan, atau ke Capil atau kemana sehingga keluar KTP itu. Jangan ke Prabowo terlalu jauh. Saat itu kita lakukan, kayaknya tidak bakal terjadi. Artinya KTP itu tidak akan keluar. Kenapa? Kita akan tanya, Bapak mau bertemu siapa? Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Tujuan bikin KTP, pasti ditolak. Bukan beliau tidak mau memberikan, karena tidak sesuai prosedur. Nah kira-kira gitu masalah hujan itu. Nah itu. Coba kira-kira bisa diamalkan. Kata Pak Wel, siapa lah, nak beralek besok. Aku cubuh dulu ilmunya. Jadi kalau kata orang tua kita, semua ilmu kebatinan itu bermula daripada kitab Quran, itu benar Pak. Kalau mau rasakan Pak. Hah? Sama. Saya tadi nak mengatakan kepada Pak Charlie, semestinya beliau itu diredam rasa sakitnya. Siapa meredam? Ya Pak Charlie sendiri meredam beliau, biar beliau tidak sakit. Caranya cari orang yang mengolah masalah sakit di bawah kuasa Allah tadi. Mari kita cek kisah-kisahnya. Siapa yang bisa menghidupkan orang sudah mati, yang menyembuhkan orang buta bisa melek lagi, yang lumpuh bisa berjalan lagi, yang kusta bisa bersih lagi. Jadi orang itu Bisa. orang itulah yang diperintah oleh Allah dan Rasul berperan di bidang itu. Nah, jadi minta tolong kepada Allah, diutus beliau. Sampai kini beliau bertugas di situ. Apa nanti apanya berkurang Pak Abu sakitnya? Lah iyalah. Nah, berkurang Pak. Bahkan mungkin tidak sakit lagi, tidur dia. Tuh. Jadi caranya diminta kepada Allah tadi, ya, melalui hamdu. Allah dan hamdu nyata pada ayahanda Adam supaya Isa ibnu Maryam diutus. Karena beliau adalah petugas di bidang itu, dan itu tidak dikatakan Pak secara eksplisit ya. Nah, secara terselubung dikatakan yang masalah yang bisa ngidupin orang mati, yang menyembuhkan orang buta sehingga bisa melek, lumpuh bisa berjalan, orang sakit kusta macamnya bisa sembuh, ya orang itu. Nah, itu. Kalau Nabi Ayub itu ya bisa juga, tapi kan beliau kan tidak membidangi. Karena Nabi Ayub kan sempat dapat penyakit kudisan itu Pak. Nah, tapi beliau tidak membidangi. Kalau Isa dia membidangi. Makanya beliau satu di antara petugas di bidang sakit. Nah itu kalau kita kembali pada cerita amaliyah di luar pengajian kita. Nah, kembali kepada kisah tadi, surat Shad ayat 66. Di situ ada kalimat yang berbunyi Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghafur. Nah itu sudah tidak Allah lagi, sudah Rabb dia. Nah itu sudah tidak Allah lagi, tapi sudah Akbar. Nah kira-kira begitu, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Nah itu dia itu maha pengampun, dia itu maha besar. Jadi itu kita harus bedakan, Allah dengan Rabb itu sudah mulai berbeda itu Pak. Allah dengan Rabb sudah mulai berbeda, Allah dengan Akbar sudah mulai berbeda, Allah dengan Alhamdulillah sudah mulai berbeda. Kita sudah mulai masuk pada tingkat proporsional dalam beribadah, dalam beramal. Jangan sampai agama kita ini jadi omon-omon, bawaan kita tuh ibadah tulah kan, ritual tulah, tanpa ada kesan-kesan yang berlaku secara umum di masyarakat. Maka tadi kita buka bagaimana nanti kalau saudara kita kenduri, hujanlah hampir turun, ya satu-satunya kita minta tolong kepada yang menurunkan air dari langit, yang menghidupkan bumi yang mati daripada air itu. Alhamdulillahi orang gitu. Nah, terus kita masuk ke ayat ini Pak, ayat 67. 66 sudah ya.
Tuhan langit dan Tuhan bumi sudah kan? 67. Ya. Qul huwa naba'un azim. Ya, Pak Charlie. Jadi, Katakanlah Nabi Muhammad, ia dalam kurung Al-Quran adalah berita besar. jadi di sini dibuat kawan dalam kurung Al-Quran. Padahal ini bukan cerita Al-Quran ini. Akan kita ketahui cerita itu nanti setelah beberapa ayat sesudah itu. Tapi ini sudah menceritakan tentang dari Allah bergerak, berjalan, menjelma menjadi roh. Kisahnya begini loh, kira-kira begitu. Nah, ini adalah berita yang besar, hai Muhammad. Nah, saking besarnya berita itu, terjawab nanti pada ayat 68. Coba Pak Charlie. Antum anhu mu'ridun. Kamu berpaling darinya. Nah, jadi saking besarnya berita itu, jangankan orang banyak, Nabi Muhammad bin Abdullah pun berpaling darinya itu. Seakan-akan menolak. Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Kalau dari Allah jadi Rabb, dari Allah jadi Akbar, dari Allah jadi Alhamdu, itu Muhammad tidak akan begitu menolak gitu kan. Dia akan memaklumi. Tapi ada satu kejadian nanti, Alhamdu, Akbar menjelma menjadi Basyara. Di situ agak berat Nabi Muhammad ini menampung, menerimanya, apalagi kita. Itu. Nah, coba dibaca ayat 69. Maka 9. ya, maka nalia min ilmi bil malail a'la is yahtasimun. Surat Shad 69. Maka Ya, maka liya min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. nah, jadi ini pengakuan Muhammad. Jadi waktu Jibril menceritakan perjalanan Allah menjadi Rabb ataupun menjadi Akbar atau Alhamdu, mungkin Muhammad masih mengiyakan lah gitu. Nah, tapi seketika Allah itu dan Rasul itu menggantikan kepada Basyara atau kepada sesuatu yang bisa dilihat seperti Adam tadi, agak berat Muhammad ini nerimo. Apalagi orang seperti kita. Tapi nanti ada kata kunci Allah berikan kepada kita supaya kita percaya gitu. Nah, maka Muhammad katakan, apa kata beliau? Maka nalia min ilmi bil malail a'la is yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Rupanya waktu itu Muhammad kan sudah di bumi itu, di langit sono gitu, katakanlah di atas langit ketujuh ada sorga, terjadi perbantahan para malaikat, para petugas termasuk Azizal bin Janu. Nah, dengan siapa mereka berbantahan? Apa malaikat dengan malaikat atau malaikat dengan jin? Tidak. Dia berbantahan dengan Akbar, dengan Alhamdu atau Allah itu sendiri. Kapan kejadiannya? Nah, itu nampak di surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu
Ingatlah hai Muhammad, kata Jibril, seketika Tuhan kau berkata kepada para malaikat bahwa aku tidak menjadikan di muka bumi itu khalifah, penggantiku, tempat nyatanya aku. Jadi malaikat ini agak aneh aja. Karena selama ini setiap khalifah itu saling perang memerangi, saling bunuh membunuh, saling kacau mengacau. Makanya digantikan kembali oleh Allah, diangkat khalifah terakhir itu ke langit, namanya Azal bin Janu. Jadi yang namanya iblis itu kan Azal bin Janu asli namanya. Itu tadi khalifah beliau itu. Beliau diselamatkan, tadi perangi oleh kaumnya sendiri dalam dakwah tadi. Makanya dia diangkat. Langit 1, langit 2 sampai langit 7 sampai ke sorga di situ. Nah di sorga itulah beliau beribadah sampai 3000 tahun. Tadi khalifah beliau ini artinya menggantikan posisi Tuhan gitu. Tapi dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Kalau kemarin tuh khalifahnya memang aku tunjuk baik. Kalau sekarang khalifah itu aku sendiri bersama Rasulku mengkhalifahi. Aku nyata pada ciptaanku. Nah, itulah Bashar, itulah Adam. Itu yang kamu tidak tahu gitu. Nah, seakan-akan Allah berkata seperti itu. Nah, jadi tidak akan mungkin orang seperti beliau itu Adam akan bertumpah darahan. Karena bersama Adam, dengan Adam serta Adam adalah aku dan Hamdu, aku dan Kabar. Tidak mungkin. Nah, itu. Nah, saya tidak tahu cerita ini, kata Muhammad. Tidak tahu saya. Nah, di sini pula kita tahu ternyata Muhammad bin Abdullah bukan wujud serta Allah. Bukan. Kalau wujud serta Allah, tidak mungkin dia digurui oleh Jibril. Tidak mungkin dia tidak tahu kisah tentang terjadinya pertikaian malaikat dengan Allah tadi. Rupanya wujud serta Allah itu adalah Adam, yang dijadikan oleh Allah dengan tangannya sendiri dari tanah liat, dibentuknya dalam bentuk rupanya Allah sendiri. Pokoknya ini adalah teristimewa dan tersempurna ciptaan itu. Nah, baik, kita lanjutkan, nanti kita akan tahu kisahnya. Ayat 70 surat Shad. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Nah, jadi tadi Nabi Muhammad mengatakan ya, kalau aku tidak tahu kisah ini, tidak tahu cerita ini, prosesing seperti itu, kalau bukan dikasih tahu oleh Jibril. Nah, di ayat dikatakan, tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Artinya, ya kamu kaumku, umatku harus tahu. Aku ini hanya tukang sampaikan cerita loh. Dan aku tidak tahu cerita ini terjadinya di mana dan bagaimana. Tetapi aku pernah melihat kisah ini seketika wahyu pertama diturunkan. Jadi waktu di Gua Hira itu Pak, kisah awal dan akhir, zahir dan batin itu semuanya ditumpahkan oleh Allah dan Rasul kepada Muhammad sewaktu dia dipeluk Jibril itu. Itu total itu Pak. Jadi semua isi Quran itu total diberitahu kepada Muhammad. Awal dan akhir, zahir dan batin. Cuman ceritanya itu tidak nyambung, tidak terang begitu. Makanya setiap Jibril matur, ingatlah hai Muhammad. Nah, itu. Wa iz qala rabbuka, ingatlah hai Muhammad ketika Tuhanmu berkata-kata. Kalimat ingatlah ini menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad ini tadi sudah tahu. Taunya di mana? Waktu wahyu pertama kali turun. Cuman ingatan itu tidak sampai ke situ. Nah, pelan-pelan Jibril menyampaikan sebuah cerita itu. Nah, itu cerita tentang wahyu pertama itu. Nah, jadi di sini jelas in yuha ilayya illa annama ana nazirum mubin. Nah, semua itu tidak diwahyukan kecuali karena aku adalah penyampai berita yang nyata bagi kalian semua. Nah, itu. Lalu kita masuk pada ayat berikutnya. إذ قال ربك للملائكة
adalah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, jadi kalau tadi di surat Al-Baqarah ayat 30, ini ja'alahu fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan penggantiku, wujud sertaku sebagai pemimpin di atas bumi. Nah, bumi ini kan kita sudah cerita tadi. Bumi ini bukan hanya bumi kita baik, Pak. Di tata surya kita ini aja sudah banyak planet. Nah, gabungan tata surya itu namanya galaksi. Terdapat jutaan-jutaan bumi. Ternyata galaksi juga jutaan lagi, banyak. Ternyata bumi-bumi itu banyak, penghuninya pun banyak. Kita bersyukur, kita bangga, ternyata bumi kita adalah sentral untuk spiritual bagi mereka-mereka itu. Makanya mereka itu belajar kaji tentang agama, khususnya Allah dan Rasul serta alam semesta ke bumi kita. Termasuklah berita dalam surah Al-Jin itu. Nanti bisa kita cek di situ. Nah, di sini dikatakan khalifah itu basyara, penggantiku itu dia ada tempat nyataku, nyata basyara, bisa ditengok gitu kan. Nah, inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sendiri goyang, terkesan menolak. Allah sudah berubah dia menjadi Rabb, ya. Kemudian dia menjelma pula pada basyara, pada sesuatu yang dilihat yang akan berperan sebagai khalifah itu. Itu maksud beliau. Terus Pak, ayat berikutnya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Nah, ini yang mengerikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja terkesan menolak. Jangankan Nabi Muhammad, malaikat pun terkesan membantah. Kalau bukan dikatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, mereka pasti masih ngomel itu malaikat itu. Jadi berat cerita ini. Jangankan kita, Abu Fikri, Weldy, Charlie, Nabi Muhammad aja terkesan menolak. Jangan Nabi Muhammad, malaikat pun terkesan membantah. Kalau tidak dipotong oleh Allah dengan ini alam malah ta'lamun, pasti mereka masih ngomong. Nah, itu. Jadi ini kisah yang berat memang. Nah, beratnya adalah di momen terakhir ini. Nah, faiza sawaituhu, dan jika aku sudah sempurnakan dia, khalifah tadi, tepatnya tadi diriku tadi. Nah, wa nafakhtu fihi miruhi. Nah, itu bahasa simbol, Pak. Aku akan tiupkan rohku ke dalamnya, kepadanya, dengannya, sertanya. Nah, bahasa Allah ini sangat dalam. Kalau roh Allah ditiupkan ke dalamnya, nah kira-kira cak mana lah kalau roh kita dipindahkan ke tempat lain, Pak? Apa yang terjadi dengan kita, Pak? Kolap kita, Pak. Mati gitu. Kenapa? Kita sudah berpindah ke tempat lain. Jadi Allah tuh mengajak kita berbicara secara sederhana tapi dalam. Dalam bahasa lain, seketika aku Allah nyata pada hamdu atau kabaru, ada pada dia, pada yang aku ciptakan dari tanah tadi, kamu ruku dan sujudlah kepadanya. Itulah bahasa dari kalimat tadi. Coba diulang lagi, Pak. Faiza sawaituhu, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. baca nih. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Nah, ini kan bahaya, Pak. Kalau Allah sendiri memberitakan kepada makhluk yang tertinggi yang dia ciptakan untuk sujud selain daripada dirinya, itu kan bahaya, Pak. Tapi ini fakta.
Rupanya Allah perintahkan itu masih masuk akal, masih logis. Kenapa? Seketika aku berpindah padanya, dengannya, sertanya, maka sujudlah kamu kepadanya. Masuk. Nah itu. Apa yang terjadi, Pak Wel? Ayat 73. Sajada. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama. Kan terbukti, Pak. Rukuklah kamu dan sujudlah kamu kepadanya jika aku sudah nyata pada dia. Apa terjadi? Fasajadu, maka mereka itu semuanya bersujud kepada yang diperintahkan Tuhan. Ini real. Itu. Lanjut. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Nah, iblis tidak mau. Malaikat mau, iblis tidak mau. Nah, tidak mau iblis ini bukan karena keilmuan, Pak, tapi karena sifat. Ada unsur iri dengki. Karena yang al-basyaro ini atau Adam ini kan orang baru, Pak. Belum ada prestasi ibadahnya, belum ada sama sekali. Sedangkan dia pernah jadi khalifah, beribadah kepada Allah itu 3000 tahun, tidak berhenti-henti. Bahkan dia bergelar al-muqarrabun, syekh para malaikat. Lah kenapa tidak Allah saja nyata pada dirinya, kan gitu. Kata Allah tidak nyambung juga. Kalau bahasa kitanya kan kamu sudah ada isinya gitu nah. Kamu sudah punya ruh. Nah, ini aku pengen yang asli, yang original, yang aku jadikan dengan tanganku sendiri. Nah, coba ayat berikutnya, Pak. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lama khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku dalam kurung kekuasaanmu? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Nah, jadi seketika iblis tidak mau bersujud, Allah bertanya kepada iblis. Orang tidak pernah mikir, Pak. Waktu malaikat sujud kepada Adam itu, Allah dan Rasul Akbar atau Alhamdulillah sudah diadamkan. Sudah diadamkan, Pak ya. Makanya malaikat sujud kan. Makanya redaksinya mengatakan, jika aku telah sempurnakan dia, aku sudah sertanya dengannya bersamanya, maka sujudlah wahai malaikat kamu kepadanya. Maka kan sujud, Pak. Berarti Allah dan Rasul Akbar atau Alhamdulillah sudah diadamkan. Sujud. Nah, orang tidak sadar. Qala, berkata Allah. Nah, berkata Allah di sini, ini sudah Adam yang ngomong. Sudah Adam yang ngomong ini, Pak. Apa kata-katanya? Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Berarti waktu itu sudah Adam yang ngomong kepada iblis. Tentu dalam redaksi yang lain, tidak seperti yang kita tulis di sini. Wahai iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud kepada aku yang dijadikan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri? Nah, kayak begitu. Sedangkan malaikat sujud semua, kamu kan tidak mau. Nah, gitu. Apakah kamu merasa besar? Apakah kamu merasa tinggi karena kamu duluan jadi khalifah dulu tapi gagal? Atau kamu pernah beribadah 3000 tahun tidak putus-putus? Apa karena itu? Nah, akhirnya iblis jawab, Pak, pada ayat berikut. Ayat
78, 76. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Nah, itu dasar pertama, Pak. Kalau tanah itu, hai Allah, wahai Akbar, wahai Alhamdulillah, engkau jadikan tempat nyatanya engkau, apa tidak salah gitu. Kenapa? Kalau sifat angin itu kan Pak pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang sukses, ya, orang maju, maka timbul kebencian dan iri dengkinya. Itu sifat angin. Kalau sifat air, pantang kerendahan. Nak tinggi itulah, nak hebat itulah, nak besar itulah. Orang lain kecil galau. Kalau tanah, ini iblis sudah tahu kajian ini. Apa itu? Rakus, pantang kekurangan. Jelek sifat ini. Masa engkau nak berada di situ gitu. Aku lebih baik. Kalau aku apa? Pantang tersibuk, tidak mau kalah. Aku tidak akan mungkin ngambil barang orang, tidak akan mungkin ngicu orang, apalagi memanipulasi segala tidak mungkin. Kalau sifat aku adalah pantang tersimun, tidak mau kalah. Artinya tidak mau mengganggu orang, tapi jangan diganggu. Kalau kamu ganggu, aku kejar kamu sampai kemana. Itu sifat aku. Jadi aku lebih baik daripada dia. Nah, kira-kira gitu gambaran. Di samping tambahan yang tadi, memang dia punya kelebihan. Adam belum punya prestasi apa-apa, sedangkan dia sudah beribadah berkali-kali, bahkan ribuan tahun, 3000 tahun lagi. Nah itu. Maka di situ Allah jelaskan bahwa itu adalah alasan baik. Alasan baik. Dalam artian ya tidak jadi alasan untuk kamu nyatakan. Kan sudah jelas semuanya ini. Makanya pada ayat berikutnya, ayat 77, Qala fakhruj minha fa innaka rajim. nah, Allah berfirman, keluarlah darinya, surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. nah, jadi dalam terjemahan yang Pak Cali sebut tadi kan Allah berfirman kan? Apa itu bunyinya Pak Cali tadi? Ulangi lagi. Allah berfirman, keluarlah darinya, dalam kurung surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, tidak ada tertulis waktu itu Adam berkata, tidak ada. Padahal Allah dan Rasul sudah berkata melalui Adam. Kalau itu udah keluarlah kau dari sini, dari surga ini. Kau terkutuk, keluar. Itu sudah Adam mengusirnya itu, Pak. Sebenarnya Allah dan Hamdu, Allah dan Kabaro yang nyata pada Adam. Itu yang tidak tertangkap oleh kita di akhir zaman. Terus pada ayat berikut, Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. nah, jadi ngomong lagi Allah dan Rasul via Adam tadi. Sesungguhnya laknatku kepada kamu akan terus menerus sampai hari apa? Pembalasan. Disebut hari pembalasan ya Pak ya. Ya. Padahal situ hingga hari beragama. Maliki Yaumiddin, raja di hari beragama, itu adalah raja di saat agama didirikan, namanya sholat. Nah kalau sholat pasti ada sujud, ada ruku. Artinya laknat aku terus kepada kamu sebelum kamu ruku dan sujud kepada Adam. Dia tidak cerita kiamat itu Pak. Din itu hari agama. Gitu. Nah, coba baca ayat berikutnya. Ayat 79. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan." Nah, kan beda itu Pak. Engkau aku kutuk sampai hari agama. Kalau pengertian din di sini adalah hari berbangkit, tidak mungkin iblis ngomong hari berbangkit di sini Pak. Gitu. Jadi engkau tetap aku kutuk, tetap aku marah, tetap aku tidak suka dengan kamu sebelum kamu ruku dan sujud, artinya kamu menegakkan sholat. Sebagaimana malaikat itu ruku dan sujud kepada Adam. Secara tidak langsung di sini jelaskan bahwa Allah yang dituju ternyata yang nampak Rasul. Rasul yang dituju ternyata yang nampak Adam. Maka itulah kiblat. Itulah tempat malaikat ruku dan sujud kepada Allah itu melalui Adam saat itu. Itu contoh bagi kita. Dan contoh bagi iblis juga, tapi iblis tidak mau. Maka kutuk itu sampai kepada iblis sampai di hari agama itu. Tapi iblis tidak mau peduli, justru dia nawar. Panjang kala umurku sampai hari berbangkit. Nah, hari berbangkit juga kita tidak tahu. Kapan itu hari berbangkit? Siapa yang dibangkitkan? Di mana tempat dia dibangkitkan? Nah, itulah cerita kita dulu tuh Pak. Seketika Pak Charlie nengok Pak Charlie dalam mimpi, masih kan cerita itu? Pak Charlie, Pak Weldy kan pernah nengok diri kita dalam mimpi itu, ya kan? Apa kita lagi jalan-jalan di mall, jalan-jalan di kota mana? Nah, kita yang dalam mimpi itu tidak tahu kalau kita yang sedang tidur, ya kan Pak? Nah, seketika kita yang sedang tidur itu terbangun, apakah mimpi itu masih ada? Masih ada Pak Charlie, Pak Wel. Seketika kita yang bermimpi dibangun, apakah mimpi tadi masih ada? Hilang kan Pak? Hilang. Sedangkan keberadaan kita hari ini adalah mimpi bagi dia, diri sejati kita yang sedang tertidur dalam surga. Kalau dia bangun Pak, kita ini mati. Itulah yang disebut dengan hari berbangkit, kata iblis, yang tidak tercapai dengan kita cerita. Kita lupa kalau kita ini juga adalah mimpi daripada diri sejati kita yang sedang tertidur dalam surga. Kalau mimpi kita terjadi, kita sedang tidur. Pas kita bangun, mimpi itu hilang. Sebaliknya, kita adalah mimpi daripada diri sejati kita yang sedang tidur dalam surga. Kalau dia bangun, kita mati. Persoalannya seketika kita mati, ruh kita bisa tidak diterima oleh dia? Atau bagaimana? Tergantung. Kalau sifat kita pribadi kita tidak mencerminkan ahli surga, tidak akan. Pasti kita akan gentayangan. Makanya hidup terakhir ini dimanfaatkan, jangan sampai terabaikan. Jangan sampai kita ngulang lagi lah. Cak kita sekolah tuh Pak, kelas 1 SMP pintar juga, kelas 2 SMP agak membuyan karena lah mulai pacaran, lah boleh cari duit, belajar gagal. Apa naik ke kelas 3 Pak Charlie? Tidak kan? Ngulang lagi kelas 2 Pak. Tidak mungkin naik ke kelas 3. Kalau masalah sekolah tidak apa-apalah. Tapi kalau masalah hidup mati, jangan. Itulah kajian kita tempoh hari yang sudah yang tentang reinkarnasi. Nah, terus Pak, ayat berikutnya. Ayat 80. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan." Jadi diokekan oleh Allah. Jadi padahal Allah minta kalau kamu ruku dan sujud kepada Adam, cukuplah itu, selesai urusan kita. Itulah Yaumiddin itu Pak, hari beragama, hari sholat didirikan itu. Cukup. Tapi dia tidak peduli, malah dia minta lagi sampai hari berbangkit. Lebih jauh lagi dari itu permintaan. Jadi hari agama tadi adalah sholat, hari berbangkit itu lain lagi judulnya. Makanya bahasanya berbeda. Kata Allah, ya oke lah kalau begitu. Nah, aku akan izinkan. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh si iblis tadi di ayat 82 Pak, coba Pak. Lepas satu Pak. 81 ya. Ya sudah, kita masuk ayat 82. Langsung. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ
أجمعين. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kan ada kalimat itu Pak. Iblis berkata, ya kan? Nah, qala fa bi'izzatika, demi izahnya engkau, demi kekuasaannya engkau, la uhwiyannahum. Hum itu mereka Pak. Artinya banyak. Yang dimaksud tuh anak-anak Adam ini Pak. Aku akan sesatkan semua. Nah, kenapa tidak Adam? Tidak mungkin Allah dan Rasul Alhamdulillah atau Akbar ada di Adam. Tidak mungkin. Makanya dikatakan aku akan misalkan mereka. Mereka itu artinya keturunan Adam. Tetapi anehnya ada ayat menceritakan Adam itu nian yang digoda oleh iblis, jatuh. Dalam bahasa lainnya Allah dan Rasul Alhamdulillah Akbar digoda oleh iblis, jatuh. Pertanyaannya apa ya? Itu persoalan kita dulu yang pernah kita bahas. Tidak mungkin. Nah itulah alasannya kenapa kita tidak menerima cerita buah kuldi, dia terusir, dia berdosa, dia menangis. Tidak menerima kita. Kalau kita sudah tahu cerita aslinya begini. Lalu kok bisa ada itu Pak Abu? Nah itu yang disebut dengan memanipulasi sejarah, memanipulasi ayat dan surat. Yang Allah sendiri mengakui bahwa ada di antara manusia itu yang sengaja untuk mengotak-ngatik itu. Tapi kita tidak bahas lagi karena sudah kita ceritakan. Terus ayat berikutnya. إلا عبادك منهم المخلصين. Nah, Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. nah jelaskan Pak. Hum tadi adalah orang banyak, keturunan Adam. Di bawah tadi disebut illa ibadaka, hamba-hamba engkau. Ya. Minhum, dari kalangan mereka, anak-anak Adam tadi. Yang apa? Yang mukhlasina. Yang ikhlas ini tidak akan bisa diganggu oleh Adam, diganggu oleh iblis, tidak bisa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa jadi, maksudnya bagaimana caranya supaya kita jadi anak-anak Adam yang ikhlas? Dengan ilmu Pak. Maka saya katakan Pak Charlie sebagai ayah, Pak Well sebagai ayah, Pak Charlie sebagai suami, Pak Well sebagai suami. Ingat siapa suami bagi istri, siapa ayah bagi anak-anak. Itu wakil Tuhan Pak. Itu wali Allah di alam semesta bagi siapa? Istri dan anak-anak. Maka saya katakan semua cinta kasih Allah kepada istri dan anak kita, semua pelindungan Allah terhadap istri dan anak kita, termasuk memberikan rezeki berupa rumah, kendaraan, baju, pakaian, makanan, minuman, pendidikan, itu dari Allah galau Pak. Tidak ada dari siapa-siapa, dari Allah. Tapi adakah kita melihat Allah masuk rumah memberikan itu? Tidak ada kan Pak? Yang ada adalah suami tadi, ayah tadi. Ternyata suami itu, ayah itu adalah wakil Allah, wali Allah bagi keluarganya. Kalau bisa bagi tetangganya juga. Kalau bisa bagi kaum dan umatnya juga. Itulah wali Allah, itulah wakil Allah. Itulah khalifah bagi keluarga. Hanya orang seperti itu yang ikhlas Pak. Bini nak baik ke kita, nak idak, terserah kamu, karena aku hanya bertugas menjalankan perintah Allah untuk kamu. Anakku, ku kasih rumah, ku kasih mobil, ku kasih makan minum, ku sekolahkan, kau sudah jadi orang, kau nak membalas budi atau tidak terserah kau, aku hanya menjalankan tugas Allah kepada kalian. Jadi tidak ada godaan Pak. Tapi kalau kita tidak punya ilmu itu, bini melawan berbunyi hati, anak melawan berbunyi hati Pak. Tahu tak kau? Nyekolahkan kau tuh aku. Nah mulai ngasih makan kau tuh aku. Tampak betul tidak ikhlas kita. Tapi kalau yang ikhlas, enggak. Kamu nak membalas budi, nak tidak. No problem ya. Karena aku adalah wakil Allah, wali Allah kepada kamu. Gitu. Nah, inilah kisah yang perlu diketahui oleh setiap orang yang mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat.
Jadi Allah jatuh ke kabaro jadi akbar, dari akbar jatuh kepada basyaro, kepada yang lihat. Jadi waktu Pak Charlie Allahu Akbar, ingat itu belum selesai Pak, baru koma. Nah, titiknya nian adalah wujud serta Allah, wujud serta Rasul itu Adam. Dan tidak bisa dibicarakan secara umum. Kenapa? Nanti orang akan bingung. Tapi kalau di video diuraikan banyak, silakan mereka pelajari sendiri. Baru kita sedekap tangan. Allahu Akbar. Itu koma Pak. Titiknya jatuh ke Adam. Nah setelah jatuh di Adam itulah Pak, malaikat dulu dia ruku, malaikat dulu dia sujud kepada siapa? Kepada Adam. Itulah asal muasal sholat bagi semua kita. Jadi kita Allahu Akbar, kita ruku, kita sujud itu, ini sudah dimulai oleh Allah kepada malaikat dan para jin, tapi jin menolak, malaikat tidak. Jadi sholat itulah pekerjaan para malaikat sebenarnya. Tapi kan kita enak, yang kita urus cuman anak, bini, masyarakat. Kalau malaikat itu langit dan bumi beserta isinya diatur. Termasuk menghantam kaum Saleh, Samud ya, yang menjadikan gempa besar itu. Suatu menghantam kaum Hud dengan badai angin, kaum Nuh, Fir'aun macam-macam itu adalah pekerjaan daripada para malaikat atas instruksi sang khalifah yang bernama Adam. Makanya Adam itu bukan orang biasa, tapi orang istimewa, bahkan yang paling sempurna karena beliau dijadikan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Itu saja saudaraku, kisah yang bisa kita sampaikan tentang takbiratul ihram tadi. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan masuk pada cerita lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.